Travel, balik lagi sama Intan di Travel Journal. Dan hari ini Intan udah datang di salah satu tempat yang pastinya masih di dalam kota aja ya. Nah, hari ini Intan mau rekomendasiin salah satu kegiatan yang dapat kalian lakuin selama di masa pandemi. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada ya. Sama kayak Intan sekarang ini nih, menggunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, mencuci tangan, dan gak lupa juga untuk selalu menjaga jarak. Kalau gitu, ikutin Intan terus yuk. Let's go! Hari ini Intan lagi ada di Galeri F. Widayanto yang ada di Jalan Taman Setiabudi 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum masuk, jangan lupa pakai hand sanitizer dulu ya Sobat Travel. Di sini merupakan workshop dari kerajinan keramik loh Sobat Travel. Selain kita bisa membuat kerajinan keramik sendiri, ternyata di sini juga ada galeri kerajinan keramik yang memang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kayak gini nih, lucu banget kan? Nah, untuk kalian yang memang tertarik untuk membeli, bisa banget beli di sini. Karena di sini juga menjual untuk para pengunjung yang tertarik dengan kerajinan keramik yang ada di galeri ini. Kayak di situ ada mas-masnya tuh. Yuk kita tanya-tanya. Nah, Sobat Travel, sekarang di sini aku udah bareng Mas Iwan. Iya, saya Mas Iwan sendiri yang bantuin penjualan di sini. Oke, Mas Iwan. Aku mau tanya-tanya boleh ya, Mas? Boleh, boleh. Ya, aku mau tanya nih, di sini tuh ada jenis kerajinan keramik apa aja sih sebenarnya? Kalau jenis keramik itu ada barang hias untuk jenis-jenis patung seperti ini. Oke. Dan untuk barang pakai seperti kita mengenal tatakan panas seperti ini. Oke, ini untuk tatakan panas. Tatakan panas. Ada juga barang pakai seperti untuk minum, kayak cangkirnya dan lain-lain. Barang hias macam-macam sih, seperti ada karpet, mozaik seperti ini. Oke, jadi ada jenisnya, ada barang pakai dan barang hiasan gitu ya. Untuk keagamaan juga termasuk kayak patung-patung ini kan keagamaan. Oh iya, ini untuk patung keagamaan nih Sobat Travel, di sini bisa banget ada. Terus kemudian di sini tuh kan aku lihat banyak banget nih keramik-keramiknya. Iya. Ini tuh dibikin sama Bapak F. Widayanto atau memang ada beberapa dari pengunjung atau dari karyawan? Atau gimana tuh? Kalau yang pengunjung itu dia bikin cuma belajar, kita ke belakang ntar ada ininya saya terangin lagi. Terus kalau Pak Widayanto cuma bikin yang masterpiece yang besar-besar seperti ini. Nah, kalau yang kecil-kecilnya dibantu sama karyawannya. Oh gitu. Ya. Oke, yang terakhir nih, bisa nggak sih kita membuat kerajinan keramik sendiri? Bisa. Kita di belakang ada tempatnya, sambil belajar enjoy. Dia ada tanahnya 400 gram juga kita siapin. Oh, jadi aku hari ini bisa nih bikin kerajinan keramik? Boleh, kita ke belakang aja. Oke, langsung aja? Iya. Oke. Wah, Sobat Travel, ternyata di sini selain ada galerinya, juga kita bisa bikin kerajinan keramik sendiri ya? Iya. Sama kayak tadi yang aku bilang Sobat Travel. Kalau gitu aku udah nggak sabar banget, pengen langsung cepet-cepet bikin kerajinan keramik nih. Dibantu Mas Iwan ya nanti ya? Iya, boleh, kita ke belakang. Oke, let's go! Nah, ini tempat belajarnya. Oh, di sini? Iya. Oke. Kebetulan juga kita lagi ada yang kursus. Oh gitu, oke. Ya, kalau gitu kursus juga. aku langsung aja ya? Kalau ini mau mencoba silakan langsung. Oh gitu, oke. Sip. Seperti ini. Nah Sobat Travel, sekarang Intan udah ada di workshopnya nih. Di sini tuh udah ada alat dan bahannya. Tapi karena Intan masih pemula nih, jadi butuh cetakan untuk membuat kerajinan keramiknya. Kalau gitu kita pilih cetakannya dulu yuk.
Nah Sobat Travel, aku udah ambil cetakannya nih. Nah sekarang aku mau tanya-tanya sama Pak Sandi karena di sebelahku udah ada Pak Sandi. Halo Pak, Halo. aku mau tanya nih, kira-kira nama-nama bahan ini tuh apa aja nih Pak untuk melakukan kerajinan keramiknya? Oh, kalau untuk bahannya sendiri, Mhm. ini tanah liat ya, tanah liat. Udah ada di sini nih yang di plastik ini, Oke. tanah liat. Nanti ini bisa dimaksimalkan dengan dengan alat bantu, ada cetakan juga, atau mau bervariasi sendiri sih biasanya boleh gitu. Kemudian ini? Untuk ini biasanya ini besi ya, besi kecil gini. Ini fungsinya sih sebenarnya untuk mendekorasi, Nih. karena kan di sini ada cetakan yang sudah ada motifnya. Mungkin motifnya sudah agak sedikit kurang jelas, bisa diperjelas dengan ini gitu, Oh. dengan jarum ini. Atau yang bambu ini juga, ini fungsinya ada bisa untuk memperjelas juga, dan ini juga bisa untuk merapikan di bagian atas ini untuk meratakan gitu. Kayak jadi biar kelihatan detailnya gitu ya Iya, Pak. Oke. seperti itu. Terus kalau yang ini apa nih? Yang benang ini sama juga ya, fungsinya bisa buat motong meratakan di bagian cetakan atau untuk memotong bahannya gitu, untuk ngambil biar lebih gampang. Mungkin kan kalau dipotong gitu agak lihat ya, mungkin dengan dipotong dengan benang ini akan lebih mudah ngambilnya gitu. Seperti itu. Nah terus ini ada dua lagi nih, ini untuk apa nih Pak? Kalau papan ini sih sebenarnya untuk ratakan hasil, nanti kalau udah jadi, udah buat, bisa ditaruh di atas papan itu gitu. Nah yang terakhir ada ini nih. Nah ini cuman air biasa. Di sini ada spons. Spons ini fungsinya untuk menghaluskan. Cuman kalau menghaluskan ini tidak boleh terlalu basah juga ya. Jadi gitu. harus diperas dulu. Oke. Terus digosokkan biar permukaannya lebih halus. Gitu. Seperti itu. Nah di sini spons. Ini fungsinya spons yang kuas ini. Kuas ini sebenarnya untuk kasih air kalau misalkan kita mau menempel sesuatu kayak hiasan gitu, mau ditempel nanti ke bentuk yang udah ada. Kalau gitu aku mau langsung coba dulu nih kayaknya Pak, udah nggak sabar banget. Nggak sabar ya, boleh. Jadi, Nanti saya kasih contoh dulu ya, Iya. cara membuatnya. Boleh. Ini aku buka dulu ya. Boleh. Oke, aku buka dulu. Aku mau coba keluarin si tanah liat dari cetakan kupu-kupu ini. Yuk kita coba. Apakah berhasil? Kayak bapaknya nih, kayak Pak Sandi udah jago banget. Coba. Nah, Sobat
Sobat Travel, aku tadi udah membuat tanah liatnya. Tadi kalian juga udah lihat prosesnya nih. Dan sekarang sambil tunggu kerajinan keramik ini selesai, kering gitu ya, aku mau tanya-tanya nih sama Pak Sandi, apa sih setelah ini prosesnya Pak? Oke, ya. Jadi gini ya, setelah pembuatan tadi, itu untuk pembuatan awal ya, untuk pembentukan awal. Nanti prosesnya itu lumayan panjang ya dan lama lah, boleh dibilang lama ya. Oh gitu. Jadi setelah pembentukan, nanti kita setelah finishing itu nanti dibiarkan selama 3-4 hari sampai warnanya jadi seperti ini. Wow. Ini kan udah putih ya. Iya. Ini baru kering saja, baru kering, dan setelah warnanya putih seperti ini, itu dimasukkan ke dalam oven, yaitu dibakar. Itu pembakaran tahap pertama. Itu makan waktunya sekitar 6 jam, kurang lebih 6 jam sampai maksimalnya 8 jam dengan suhu 900 derajat sampai dia warnanya memerah. Dan ini sudah bakar setengah matang. Disebutnya kita bakar biskuit atau bakar setengah matang. Nah, setelah bakar setengah matang, itu nanti ke proses pewarnaan khusus untuk keramik. Setelah diwarna baru dibakar lagi. Jadi untuk pembakarannya kita istilahnya disebut dengan double firing ya. Double firing itu 2 kali pembakaran. Jadi pembakaran setengah matang dan pembakaran lanjutan untuk mematangkan pewarna itu sendiri gitu, karena setelah diwarna dibakar lagi sampai dia ada glossy-glossinya seperti gini ya. Ini pewarna keramiknya. Di sini ada beberapa ya yang udah diwarnai, dan mungkin dari bahannya udah bunyinya juga udah dari beda ya. Iya benar-benar. Yang baru ini baru kering, jadi cuman biasa aja. Dan setelah bakar setengah matang pun sedikit berbeda, dan ini sudah matang, lebih matang lagi, lebih keras lagi. Gitu. Kita keramik di sini kan sebenarnya untuk lebih ke seni lah gitu. Jadi bentuk-bentuk kerajinan, makanya kan ada aksesoris lain yang bisa kita aplikasikan di situ seperti itu. Ya. Jadi kita juga bisa mewarnai di sini sendiri? Bisa juga. Keren banget. Misalkan mau mewarnain sendiri itu juga bisa, cuman mungkin prosesnya agak panjangnya dari tadi membuat pertama sampai ke siap warnain itu kita butuh waktunya itu paling cepatnya sekitar 1 minggu, karena dia harus dibakar dulu setengah matang itu tadi. Tapi kita boleh ya untuk mewarnai di sini? Bisa. Wah, Sobat Travel, ternyata nggak cuma membuat tanah liat aja di sini, tapi kita juga bisa mewarnai keramik yang habis kita bikin tadi gitu ya Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Sandi untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Aku jadi banyak banget nih dapat pengalaman-pengalaman seru. Gitu. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Nah Sobat Travel, selanjutnya adalah proses pembakaran. Kalau tadi Intan udah bikin gitu kan, terus juga udah tanya-tanya sama bapaknya, proses selanjutnya adalah pembakaran. Tapi sayang banget nih Sobat Travel, karena proses pembakarannya hari ini lagi nggak ada jadwalnya. Nah makanya para pengunjung itu akan datang kembali biasanya sekitar 2-3 minggu untuk melakukan pewarnaan hasil keramik yang mereka bikin sebelumnya. Nah kalau Intan sekarang juga mau ngewarnain nih, tapi bukan pakai punya Intan, tapi nggak apa-apa karena aku mau nunjukin nih ke Sobat Travel, karena ngewarnainnya juga seru banget. Jadi ikutin aku terus yuk. Nah Sobat Travel, akhirnya aku selesai mewarnai. Sesudah tadi aku udah pilih-pilih nih warna-warnanya. Tara! Gimana?
Lucu kan? Sekarang kita tinggal tunggu kering nih. Nah, gimana Sobat Travel? Capek nggak nih ikutin Intan seharian? Tapi seru kan membuat kerajinan keramik hari ini? Karena emang membuat kerajinan keramik itu bener-bener refreshing kita banget ya. Apalagi selama masa pandemi seperti ini, kita jadi bisa melakukan kegiatan yang seru tapi tetap aman. Kalau gitu, terus pantengin kanal YouTube Travel Journal untuk tahu nih tempat-tempat wisata mana aja sih yang bakal kita datangi selama masa pandemi. Bye Sobat Travel!